Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Jadi di sebelah gua udah ada SUV listrik idaman orang Indonesia. Karena dia punya performa listrik yang impresif, serta dia punya desain yang sangat futuristis. Ini adalah BYD Seal N7. Ingat ya, ini Seal N7, bukan Seal on 7. Jadi yang menarik ini adalah si BYD udah ngejual BYD Seal N7 ini sejak tahun 2025 dan bersaing ketat dengan Xpeng G6 serta Chang'an Deepal SO7. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Ya, jadi untuk BYD Seal N7 sendiri di Indonesia itu ada dua varian, yaitu tipe premium sama tipe performance. Jadi keduanya itu menarik ya, dia punya baterai yang sama, kapasitasnya itu 82,5 kWh, tapi jarak tempuhnya beda. Kalau misalnya yang performance itu hanya 542 km, sedangkan yang tipe premium itu bisa 567 km. Karena seperti yang kita review ini kan tipe performance. Ini memang dikhususkan untuk performa, karena 0-100 km per jam itu bisa 4,5 detik. Kemudian untuk tenaga listrik sendiri itu bisa 522 daya kuda, serta torsi 690 Nm. Itu gede banget cuy. Nah, untuk harga ini lebih mahal kalau yang varian performance. Kalau misalnya yang varian yang premium itu harganya itu adalah 629 juta. Sedangkan untuk yang varian performance itu harganya 719 juta. Nah, sekarang kita ngomongin desain eksteriornya. Jadi kebanyakan kan SUV listrik agak pelit ya ngasih front trunk atau bagasi depan. Nah, kalau di BYD Seal N7 ini tersedia bagasi depan dengan ukuran 50 liter yang artinya itu cukup untuk menampung tas kecil dan beberapa toolkit. Nah, sekarang yang gue suka itu adalah bagian depannya. Nah, bagian depannya ini punya desain yang sangat futuristik dan ganteng banget. Dan ini sepertinya timeless 10 tahun ke depan. Ini tarikan garisnya serba agresif, dia lampunya udah LED, udah ada pengaturan auto, serta di mobil ini udah ada fitur kamera 360, jadi di sekeliling mobil itu ada kameranya di bagian bumper depan, spion kanan kiri, serta di bagian belakang. Udah gitu, karena ini mobil listrik, dia punya grill minimalis yang letaknya ada di posisi bawah. Nah, di depan itu juga ada sensor radar untuk ngebaca fitur-fitur ADAS yang ada di mobil ini. Nanti kita cobain ada apa aja. Tapi sebelumnya kita lihat bagian sampingnya dulu. Ini dia nih bagian sampingnya, gue suka banget. Dia itu sebagai SUV ukurannya bongsor banget ya. Panjangnya itu hampir 5 meter, tepatnya itu 4,8 meter, lebar 1,9 meter, dan tinggi 1,6 meter. Untuk sebuah SUV listrik ini sangat bongsor. Dan juga desainnya itu minimalis, yang gue suka juga ada fitur hidden door handle. Jadi ketika pintu kunci, handle pintunya itu tersembunyi, tapi pas kita buka kuncinya itu dia keluar secara otomatis. Nah, kita bahas dari bagian kaki-kakinya nih. Dia untuk pelek, dia gede banget ya. Dia pakai ukuran 20 inci dibalut dengan ban 245 profil 45 R20. Yang layak diapresiasi itu adalah penggunaan bannya. Dia pakai Michelin Pilot Sport EV yang dikenal punya grip bagus saat nikung agresif, serta saat start akselerasi di awal. Jadi gripnya itu kuat banget. Nah, untuk penggunaan suspensi, dia udah full independent. Depannya itu double wishbone, sedangkan yang belakang itu udah multi-link. Jadi untuk handling, ini mobil juaranya. Dan terbukti ketika gue coba nikung agresif, mobil ini tuh handlingnya ala-ala sedan. Untuk rem dia full udah cakram, depan belakang udah ABS dan juga udah ada ABD. Sama enaknya di mobil ini udah tersedia panoramic roof. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Jadi kurang lebih bahasa desain depan belakang itu sama, dia sama-sama futuristis, dia tarikan garisnya serba tegas, dan dia untuk lampu udah full LED serta nyambung. Ini ada di area juga, jadi kalau kita nyalain ada warna merahnya nih. Udah gitu dia belum ada rear wiper, cuma rear defogger aja. Udah gitu dia udah tersedia power tailgate, jadi udah otomatis bagasinya. Nah. Jadi untuk bagasi ini bisa dibilang luas ya, salah satu terluas di kelasnya. Tanpa jok row kedua itu nggak dilipat, itu luasnya 500 liter. Tapi kalau jok row keduanya itu dilipat, itu luasnya menjadi sekitar 1.700 liter. Artinya, tanpa jok row kedua itu dilipat, ini space bagasi bagian belakang ini udah cukup untuk bepergian jauh dengan membawa beberapa koper dan tas kecil. Serta di bagian belakang ini juga nggak sepi. Di mobil ini kan udah ada
speaker 12 Dyna Audio. Jadi speaker ini nyampe belakang-belakang. Jadi sound system di mobil ini udah oke banget. Terus ada tempat penyimpanan kecil sama ada lampu kecil. Nah, sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Oke, wih, bagian interiornya ini futuristis banget. Dia khasnya mobil Tiongkok yang modern, terutama yang listrik. Dia itu minim tombol fisik, jadi memang semua pengaturannya itu lewat head unit. Nah, untuk material sendiri di interior itu cukup premium ya. Banyak sentuhan-sentuhan halus dan jahitan asli. Dia bagian plastiknya cuma di bagian bawah aja. Sisanya di bagian atas ini soft touch semua dan pakai bahan kulit yang asli. Jahitannya juga asli. Jadi nambah kesan premium karena wajar ini harganya udah 700 jutaan. Nah, untuk head unit sendiri ini menarik nih karena head unitnya ini ukuran 15,6 inci yang semuanya itu lengkap. Jadi kalian bisa pengaturan AC, bisa ngeliat kamera 360 juga, dan pengaturan fitur ADAS juga lewat sini. Udah ada Bluetooth, Android Auto, serta Apple CarPlay. Nah, ini pengaturan kayak buka panoramic roof, terus buka central lock, ini harus lewat head unit. Dan menariknya, head unitnya ini bisa diputer. Jadi ada tombol di sini. Ini sebenarnya ciri khas BYD ya. Hampir semua lini BYD, terutama yang mewah-mewah, dia head unitnya itu bisa diputar meskipun jarang digunain ya, cuman keren aja gitu ngeliatnya. Nah, di head unitnya itu kalian bisa banyak ya, bisa atur display, terus bisa atur fitur ADAS, karena di mobil ini fitur ADAS itu banyak banget. Jadi kalau kalian nggak suka, ini kalian bisa menonaktifkan lewat head unitnya. Nah, terus di panel instrumen dia itu ada head unit 10,25 inci. Dia itu udah serba digital, udah ada tire monitoring pressure. Terus semua hal-hal yang berkendara yang real time, mulai dari persentase baterai, itu semuanya ada di head unitnya. Dan dia desainnya unik karena dia nampilin animasi mobil dari belakang. Jadi kita kayak main game. Nah, untuk setirnya, ini kepala 4, dia itu udah bisa tilt dan teleskopik. Dia bentuknya juga cukup mewah. Dia ada pengaturan adaptive cruise control, terus ada audio seats control. Untuk joknya sendiri ini enak banget cuy. Ini pakai bahan kulit yang cukup empuk. Kebanyakan tuh mobil zaman sekarang dia kulitnya itu agak keras. Nah, kalau di BYD Silent 7 ini cukup empuk guys. Dia pengaturan jok tuh udah elektrik di bagian depan baik driver maupun penumpang, tapi sayangnya dia belum ada memory seat. Dan yang gue suka juga ini desainnya itu semi bucket. Meskipun dia headrestnya nggak bisa dinaik turunin, tapi ini senderan kepalanya itu masih cukup nyaman. Sama di joka ini ada fitur ventilated seat. Jadi untuk biasanya di cuaca panas segini, terutama di kota Tangerang, kalian mau masuk mobil mau langsung dingin, itu bisa banget guys. Nah, di bagian konsol tengah dia ada wireless charging, terus ada model persneling yang masih model tarik ya. Dia kecil, unyu tuasnya. Dia bentuknya kayak kristal, jadi nambah kesan mewah. Udah ada driving mode, ada eco, snow, sama sport. Nanti kita coba. Terus masih ada tombol start stop-nya. Jadi dia bukan tipikal mobil listrik yang pas kita masuk, kita tinggal injak rem nyala. Kalau ini enggak, ini harus ada pencet start stop-nya juga. Ada 2 buah cup holder, sama di sini ada konsol tengah atau laci penyimpanan yang cukup besar, baik di sini maupun di tengah sini sebenarnya juga ada. Terus ada 2 buah soket charger, itu ada USB sama Type-C, serta ada soket charging 12 volt. Untuk tombol buka bagasinya ini kan udah power tailgate. Dia itu letaknya ada di door trim di bagian bawah sini, jadi memang posisinya agak ngumpet. Untuk AC ini dingin, pengaturannya udah auto, terus udah ada arah semburnya. Nah, ini pengaturannya harus lewat head unit juga. Terus enaknya di mobil ini udah tersedia panoramic roof dari depan sampai belakang. Jadi ukurannya itu gede banget. Jadi kalau lagi ingin lihat pemandangan dari atas, kalian bisa pencet nih, di sini ada tirainya. Ini kalian nggak perlu tekan kenceng-kenceng, kayak di touchscreen aja, dia akan otomatis kebuka sampai belakang. Ya, dia ukurannya tuh gede banget cuy. Sayangnya memang dia kacanya nggak bisa dibuka, cuman untuk ngeliat pemandangan udah lebih dari cukup lah. Nah, sekarang kita saatnya lihat ke row keduanya. Seluas apa sih? Wow, ternyata luas banget ya. Jadi di depan posisi nyetir gua, tinggi gua 173 cm. Ini untuk legroom, bumput headroom, lega banget cuy ya. Ini legroomnya masih kesisa banyak, bahkan kaki gue bisa diselonjoran sampai depan karena di kolong joka itu lumayan luas. Serta untuk headroom ini juga cukup baik. Udah gitu yang gue suka, dia joknya itu kan kulit tapi punya bahan yang cukup empuk. Jadi untuk perjalanan jauh sebenarnya masih cukup nyaman. Nah, sama dia posisi itu agak rebah, jadi kita tuh nggak gampang capek pas perjalanan jauh. Udah gitu di joka ini ada armrest, terus ada 2 buah cup holder, sama di bagian belakang sini ada 2 buah AC, serta ada 2 buah colokan yaitu USB dan juga Type-C. Dan seperti yang gue bilang juga,
Ini audionya udah pakai dari merek Dyna dan jumlahnya itu ada 12 buah. Makanya untuk sound system itu bagus banget. Udah gitu yang gue suka juga, ini meskipun bucket seat tapi dia juga fungsional karena ada seat pocket 3 buah di masing-masing jok. Jadi untuk naruh-naruh barang yang kecil ini masih cukup nyaman. Nah, gue jujur aja penasaran pengen nyobain nih mobil, langsung aja kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive BYD Sealand 7 dan gue nggak heran kenapa banyak orang Indonesia yang suka sama mobil ini karena memang mobil ini tuh fun to drive banget. Meskipun ini adalah kelasnya SUV ya. Jadi ini SUV yang sebenarnya nggak kompek-kompek amat, dimensinya gede. Cuma dia mampu memberikan rasa berkendara yang fun to drive. Kita bahas dulu dari posisi nyetir ya. Jadi posisi nyetir itu commanding khas SUV. Cuman dia untuk posisi kaki kita sama badan itu kayak sedan karena bisa selonjoran. Ya, itu karena dia pengaturannya itu lengkap. Setirnya bisa tilt dan teleskopik, pengaturannya joknya ini udah full elektrik dan lengkap juga. Ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian. Ini yang ngebuat kita sebagai driver nggak akan bosen-bosen karena posisi nyetirnya itu nyaman banget. Dan itu nambah fun to drive guys. Udah gitu visibilitas di mobil ini cukup baik. Kaca depan luas, kaca samping kanan kiri luas. Cuman sayangnya memang kaca belakangnya itu kecil ya, jadi kelihatan banget nih, kelihatan dari spion atas, ini kecil banget kaca belakangnya. Tapi tenang aja, nih mobil ini ada fitur kamera 360, jadi ada animasi mobilnya yang bisa melihat secara keseluruhan. Terus juga di mobil ini itu yang gue suka itu adalah suspensinya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Xpeng G6, suspensi mobil ini tuh sedikit lebih rigid ya. Dia itu empuk, cuman reboundsnya cepet, jadi karakternya itu dewasa. Nah, itu berefek pada handling mobil ini di kecepatan tinggi. Handling mobil ini di kecepatan tinggi itu stabil banget. Body roll itu minim meskipun ini sebuah SUV ya. Tapi karena ground clearance-nya itu 163 mm, jadi untuk handling sih ini oke banget di jalan tol ya. Tapi memang suspensinya sebenarnya nggak begitu empuk, tapi nggak keras juga, masih dalam batas nyaman. Dan dia suspensinya itu udah full independent, jadi dia di depan itu pakai double wishbone, sedangkan yang belakang itu pakai multilink. Jadi sebenarnya kalau misalnya meredam guncangan jalan-jalan jelek, mobil itu masih cukup baik. Tapi memang reboundsnya sedikit agak keras aja. Terus untuk baterai gimana nih? Kalau baterai dia kan kapasitasnya cukup gede ya, 82,5 kWh, dan dia disambungkan ke semua roda untuk varian yang performance. Nah, tenaganya itu 522 kuda dan torsi 690 Nm. Itu angka yang gede banget loh. Itu angka bukan yang biasa-biasa aja, tapi gede banget itu. Buat sebuah SUV harian listrik ya. Makanya dia torsinya itu instan banget. Dia instan, terus 0 ke 100 km per jamnya hanya 4,5 detik. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nyoba dan pengen gaspol, hati-hati karena ini GeForce Shock 0 ke 100 bisa 4,5 detik, itu kenceng loh. Gokil. Terus dia mode berkendaranya itu ada normal, ada eco, sama sport ya. Ini sebenarnya cuma beda di karakternya aja sih. Kayak misalnya kalau di eco pedal gasnya lebih dalam, respon listriknya itu halus. Kalau di sport itu agresif kayak tadi. Terus juga enaknya tuh di mobil ini pedal gas sama pedal rem itu sesuai feel kita. Kadang tuh mobil Tiongkok ada beberapa lah hal-hal yang kecil gitu kayak feel pedal gas sama pedal rem itu nggak dipikirin. Makanya kadang tuh kita menekan pedal rem terlalu sensitif. Kalau ini tuh pas, gasnya itu pas. Terus remnya juga pas, kita injak juga mobilnya nggak langsung berhenti. Kalau misalnya mau pakem agak dalam lagi, nah itu yang enak sebenarnya. Jadi feel-nya itu benar-benar dipikirin gitu. Untuk kegedapan mobil ini bisa dibilang sangat baik karena dia kacanya udah double glass depan belakang, enak. Sama dia kalau di cuaca panas kayak gini, di joknya ini ada fitur ventilated seat. Dia memang sayangnya belum ada fitur kursi pijat, tapi nggak apa-apa. Karena jauh lebih penting sebenarnya ventilated seat karena cuaca sekarang lagi panas banget cuy. Sama mungkin sebenarnya kalau misalnya yang bisa diimprove lagi dari mobil ini itu adalah kalau seandainya ada fitur parking assist, mobilnya itu sempurna cuy. Karena mengingat saingannya Xpeng G6 ya, dijual dengan harga yang mirip-mirip, tapi dia udah ada fitur parking assist. Kalau di BYD Sealand 7 belum, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau perkara parkir kan itu bukan hal yang parah lah. Kecuali kan orang yang siman nembak gitu kan, parkirnya nggak bisa, nah itu masalah. Ngomongin jarak tempuh di mobil ini ya, jarak tempuhnya itu kan dari data spek NEDC, dia itu range-nya 542 km, sedangkan yang varian premium itu 567 km. Artinya memang ini menurut gue langkah yang bagus BYD gitu, karena kan ada orang yang
mementingkan performa, ada yang memikirkan untuk jarak tempuh. Nah, kalau misalnya jarak tempuhnya mau jauh, ambil yang varian premium ya. Tapi kalau mau yang ngebut akselerasinya, pilih yang performance. Untuk ADAS di mobil ini banyak banget dia. Ada adaptive cruise control, terus dia ada intelligent cruise control, safety-nya itu ada emergency keeping assist, ada blind spot detection, terus ada electronic stability control, ada hill descent control. Pokoknya untuk ADAS ini bagus banget. Sama yang gue suka itu ada fitur driver fatigue monitoring system. Jadi sensornya ada di sini. Dia akan memperingatkan kita kalau misalnya kita udah ngantuk atau kita nggak fokus atau fokusnya teralihkan lah, misalnya lihat HP segala macem. Nah, dia akan ngasih peringatan gitu lewat sensornya ini. Gokil nih mobil. Jadi kesimpulannya BYD Silene 7 ini adalah SUV listrik yang sangat fun to drive. Jadi meskipun ini mobil listrik sama sekali nggak boring karena handlingnya itu super stabil, respon listriknya itu agresif, serta dia punya fitur-fitur yang menurut gue canggih serta melimpah. Nah, dengan harga 719 juta, ini sangat cocok buat lo yang demen mobil efisiensi tinggi tapi performanya itu buas bos, karena akselerasi itu menyamai sport car. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!